Ku mau tanya, Oke dong, perlu informasi, oke dong, seru programnya, oke dong, tulang dan sendi. oke dong. Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Halo, saya Dr. Priza, spesialis ortopedi dan traumatologi. Buat kalian semua yang sering berlebihan dalam menggunakan gadget, apalagi sampai mengalami peradangan pada pergelangan tangan, nyeri pada tangan bagian tengah, apalagi sampai jarinya nyangkut atau jari pelatuk, bisa penanganan pertamanya menggunakan kinetic tapping. Ingin tahu seperti apa proses pemasangan key tapping ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Kebas ini. Kesebutan terus nih. Enak oh. Halo. Enak oh. Cantik sekali. Sakit apa kamu? Oh iya, nggak apa pegang aja. Ih, Oh, diukur. menit kali kau. Siri aja. Emang nih bawaan mohon lahir. Kalau yang ini bisa langsung diamputasi aja. Jangan dong. Ini masih bisa kepake nih jempol. Nggak ada rasanya ini dok. Kak. Kebas ya rasanya? Kebas. Kalau ke gitar? Cereng. Itu bisa. Tapi nggak berasa. Oh, gitu. Bisa digerakin tapi nggak berasa. Oh gitu ya. Aduh. Tuh sampai kebas tuh kenapa bos? Nggak tahu nih. Mungkin kata orang gara-gara main game. Padahal aku nggak lama main game. Sehari cuman 18 jam. Matilah. Mau rank. Mau mitik. Iya. Kalah mulu. Anjrot lah. Pantas main Mobile Legends mulu. Mana ditas-tasin musuh. Ya udah recall aja lah. Iya, di recall musuh. Baik kebas kan? Ini dia apa ini? Oh, tapping. Enggak langsung. Oh, digituin, Kak. Oh, dilubangin gitu ya? Ini panas nggak dok? Oh enggak ya. Kirain kayak koyo. Enggak, kan orang-orang di sini nggak koyo. Waduh. Mereka tawaduk semua. Waduh, bahasa Banjar bro. Ih, keren juga. Kasian, kasian. Nah ya, Wih keren bro, kayak tato. iya. Anjay. Enggak. Bukan kamu yang balik ya. Tangannya. Lah tadi minta-minta nih jadi kayak gini lagi. Industri bro. Tahu mulu lu, kagak dapat mic ya? Aneh. Main video nggak pakai mic. Habis ini giliran gua nih. Anjay. Ih, keren banget. Enggak. Bulu tangan gue penuh. Bulu tangan gue. Waduh, itu nanti cabutnya ini. Ya. Kerasa bos. Aduh. Ini gimana nih kasusnya nih? Enak juga lo dipasang-pasangin. Pasang sendiri lah. Lah. Gue kan pro player. Oh gitu. Iya. Kalau perlu dipasangin. Iya dong. Gak gaya Kalau lu. masih amatir, pasang sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu disalib. Bagi bersentuhan. Gak apa-apa kan ini gue. Habis wudhu. Astaga iya nanti wudhu Iya nanti lagi. gimana kamu sholat? Kamu sih sentuh-sentuh aku. Itu namanya pengobatan Alfi. Oh iya. Ya, jangan baper lah kamu. Tapi kok lu tahu nama gue? Bukannya kita baru nggak kenalan lagi ya? Dia kan udah Tuhan. udah ngambil KTP dia kan. Iya. Tapi kamu sama dia nih. Oh iya. Gosok ada tulisannya. Apa tulisannya? Cooker. Waduh. Nama kamu Ale-Ale kan? Pantas. Enggak. Kayaknya aku bakal trauma deh pakai ini. Trauma Kenapa? apa? Trauma kelapa siap. Trauma irama? Wah. Enggak ini
Ngelepasinnya bakal kecabut bulu-bulu tangannya sakit. Ih, pasti itu. Ini kayak gini aja udah sakit nih. Tapi udah lumayan. Kebas. Kebas nggak Mas ya? Kebas nggak? Enggak, udah kayak gitar nih. Oh iya, oke, udah ke gitar ya. Kalau Ke drum. ke drum. Kalau ke hari. Wah, 1 jam. Oh, gitu. Ini ya saya ya agak ini ya masih meraba-raba ya. Kamu Ngenjok. kenapa? Jari kamu ini. Kamu kenapa? Aduh, Kenapa? Kok kayak tolol gitu jangan sih? gitu dong, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Kenapa hitam? Iya, kok hitam sekali sih? Kamu Ya kan? Kamu kejepit pintu ya? Iya, biru sebadanan. Ini bukan biru dong. Badannya bukan biru, bukan hitam, putih tua. Wow. Kamu kenapa pakai baju Keriput. gelap? Udah kamu gelap. Iya, Ya biar terang giginya. eta terangkan. Ya. Eta terangkan. Iya, dok nih langsung amputasi aja dok. Aduh, jangan dok, jangan. Aduh, jangan. Tapi lu kenapa sih tangannya kayak gini? Ini Lu seringan zikir ya? cengklak. Ini gara-gara apa namanya? Balas-balasin komen, Bro. Wih. Masalah FYP. Lu yang FYP itu kan? Iya dong, Nah, yang FYP. Selebgram ya? Bukan selebgram. Wih, gila. Sebelahan sama Selebgram. selebgram anjir. Selebtok. Udah ada endorse. Belum sih. Cacat. Sabar. Ya kan memang makanya di Oh iya. Iya, makanya ini cacat kan. Iya, cacat. Aduh, jadi gimana nih, Kak? Harus gimana ini? Luruskan Lurus. Bukan nih. Gini. jempolnya. Kurang sakit lagi sekali lagi. Nah gitu. 1 2 3. Nah, itu dia. Ini tapi ini dong. Kayak gini saya juga bisa. Kayak gini juga bisa. Pasti Sombong. cuma 2 aja. Masa 2? Sombong. Semua dong. Cacat tuh Nah, sombong. ini nggak bisa sih. Aduh, Aduh bunyi. bunyi. Nggak usah deh. Ini aja. Oh, siap. Aduh. Bisa. Nah, aman. Oke. Ini aku pegangin. Kok kamu baik sekali? Iya, aku pulang duluan ya. Itu jangan dong. Wah, Kita dibawa pulang. Kamu jasa simpen barang ya? Bukan, aku maling. Wah, jujur sekali sih. Kamu sakit apa? Lehernya? Tangan dong. Jari saya ini. Kenapa jarinya? Jadi ibu ya, ibu jari. Oh, ibunya sakit. Enggak, bukan ibu saya, ibu Ibu jari. Ibu jari. Agar-agar apa? Hah? Gara-gara dong. Gara-gara dong. Kesiannya dia lama Iya, ya mikirnya ya. saya bukan jokes Katanya industri ya. FYP. Beda dong ya kayak. Beda ya bang ya? Kamu selebgram Bedok. individu ya? Iya bang. Wallah. Wah. Aduh. Gak apa-apa ini kak. Aman. Aduh. Gugup saya ini. Kenapa kamu nyabu? Deg-degan itu pak. Nyarap bubur. Kok tahu? Kak ini namanya apa kak? Tapping. Oh ini namanya kinetic tapping itu ya? Yang kata dokter di depan tadi. Lah, tadi dokter. Iyalah. Gua kira siapa tadi? Perasaan dia mulu udah nongol di awal video. Itu namanya Priza. Priza Ranurip. Dia itu kalau ditaruh air bisa beku es batu jadi es Freezer. Udah bisa kita masuk cover Pak ya? Iya. Udah bisa. Kamu ada kak? Oh gitu ya. Oh, Ayo gini coba rasanya. mana Ayo, jokes please. kamu? Ayo. Enggak, saya ini aja. Kuku kamu panjang. Di sana ada jin. Kuku Jin kamu apa? panjangnya cuma dijemput lagi kayak Madura. Kenapa? Kan emang. Berarti 24 jam. Hah? Toko Madura dong. Warung. Oh iya. Lo Maaf. tolol banget sih. Di sini lagi ya. Itu berarti rambut ya? kamu kenapa juga perlu di tapping kayaknya deh? Kamu Enggak, sama ini- kita rambut ya. Rambut kami sama jenisnya. Enggak, tapi dia naik, kamu turun. Ya, kamu perindapan ya. Bukan dong. Tumba demiri jahe. Bangladesh aja. Gak apa-apa kan? Bangladesh. Tuhan tolonglah, Ini Tuhannya. malaikat juga tahu. Nah, itu lagunya. Aduh. Wih, keren bro. Enakan sih. Jempol. Enak sih nggak? tapi. Rasa apa? Rasa strawberry nih. Enak banget. Mbak, udah dijilat dulu, belum diputar. Belum diputer. Oh, iya benar. Puter dulu, dijilat, dicelupin. Nah, Diangkat sudah baptis. wah. Dan Kita benar. mesti telanjang. Dan benar-benar bersih. Dok nih langsung di tapping mulutnya dok. Soalnya ini bacot banget dari tadi. Aduh. Waduh, gini deh dok. Ini kenapa nih? tangannya sih?
Sinangga tulo tulo. Seberangnya dong. Jadi unyil dong. Aduh lucu sekali aku ini. Jadi unyu dong. Aduh. Aduh. Aduh Kak, ada rasa Rasa apa? rasa rindu yang lama. Kata teman-teman aku di timur, rasa sayangi. Duh, aku habis suara gak bisa nyanyi. Enggak, muka lu kenapa kayak gitu, santai aja. Lu gak habis makan. Wih. Biasa FPP. Aduh, parah. Saya terima nikahnya. Anjay. Bukan mulu Pak. Ada ya? Ini. Aduh. Enak emang nih di TP. Tanya dong gara-gara apa? Oh iya lupa. Kamu kenapa tangannya kok kayak gitu, kaku? Jangan tok gitu. Kenapa tangan lu? Gara-gara main tantan, Hah? Kenapa sih sampai gitu? kan aku swabnya pakai jari gini. Gitu. Oh pakai pakai iPad ya mainnya ya? Pakai apa? TV tabung. Waduh, TV tabung lagi. Itu swipe ke kanan berarti nyari yang match gitu. Nggak ada jelek semua. Ayo ke kiri dong. Oh pantas kenanya kiri. Semua foto kamu di tantan. Pantas nggak ada match aku. Enggak. Aduh Kak, kepanjangan Kak, rasa rindu kita. Kok rindu mulu sih baru ketemu? Iya. Harusnya sayang dulu dong. Emang nggak pernah ketemu kayak kakaknya ini. Emang istri kamu nggak nonton ini Iya. nanti? Emang istrimu nggak nonton? Nonton. Kenapa sih bawa istri? Nanti anak kamu ngerekek loh. Nah, gimana rasanya enak gak? Enak kan? Wow. Anjay. Wih. Belum. Langsung ikut main combat 3 nih lawan Kakak Haji. Kakak Haji. Nah, deketin. Nah, Saatnya saya bilang, Sampoa. sempoa alat musik. lah alat hitung. Nah, ini yang betul. Kita tatonya sama deh. Keren ya. Kita kapelan. Kayak, Enggak, aku kan udah dengar tadi itu. aduh. Ini kita kayak Yakuza ya ini ya. Kalau Toto di Indonesia Toto, kalau di Arab Dodok. Kalau di Jepang, Toto. kalau di Jawa, Anto. Toto. tok, segone tok. Weh, ganjel Tok. Tok. Satu Ket Kak. mau ibu bilang es batu Jepun dah. Wah, kok. Oh, angel tuh turani angel tuh. Lah, waduh sih. Weh, Lucu. Lucu story dulu lucu. Cacat. Hey. Oke, kembali lagi di Oke Dok, ortopedi, komedi dan edukasi. Oke. Sudah ada penonton sekitar 3.000. 2 juta. 2 juta. Ya, 2 juta kurang 3.000 jadi 2 juta kurang 3.000. benar sekali. Males mikir saya. Malas juga. Iya, masih di tempat daerah Pulau Dewata. kesukaan orang seluruh dunia. Iya. Kali ini kita bersama siapa, Dok? Tolong kenalin dong, Dok. Oke. Gagah-gagah kali, Dokter. Beliau ini adalah guru-guru saya. Guru sebenarnya. Guru-guru saya. Subspesialis ortopedi yang bikin iri spesialis-spesialis yang lain. Wih, Apapun spesialis pasti iri kalau dengar kata subspesialis ini. Subspesialis handsome. Nah, hand surgeon. Jadi ini ada Dokter Yuda Asmara, spesialis ortopedi, konsultan subspesialis hand surgeon. Hand itu tangan. Ini ada senior saya Dokter Akas, Dokter Akas. subspesialis hand surgeon. Oke. Oke. Ini master semua ya, Dok? Master lah, Master semua. nama besar semua. Oh, nggak ada apa-apanya Ini dong, dokter. bekerja di Bali, ini Dokter Akas bekerja di Jakarta. Di Jakarta. Oke, Bang. Sama Dok, terima kasih banyak sudah mau mensupport. Oke Iya. Dok, ini memberikan you. materinya buat para penonton. Mau lo Dok. diundang ke acara kita, padahal sederhana aja. Sederhana. Cuma beliau-beliau meluangkan waktu. Padahal ya ini acara apa sih? Gak ada uangnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pertanganan. Hand surgeon, handsome, Main tangan. main tangan. Oh. Ada kasus zaman sekarang nih ya, mungkin sebutannya e-sport. E-sport. Oh ya, Panjangannya. pro player.
Pro player. Pro player pemainnya. Kalau e-sport. e-sport itu kan gamenya. Ya, ada video menampilkan dia sedang bermain, tiba-tiba cedera tangannya sampai nangis berair mata dia untuk membela negaranya, tapi tidak bisa karena cederanya, terus sampai direndam es batu itu tetap sakit. Oh ya, aku akhirnya ada nonton pensiun tuh, Dok. gitu. Aku Ya. kira cuma kram biasa, itu cedera ternyata. Ya? Cedera itu sudah mengalami cedera akibat olahraga elektronik sport ini sebenarnya. Oh. Sudah mengalami cedera dan itu tidak hanya bermain di konsol di HP saja mobile Oh, iya. mobile phone aja, tapi juga ada Semua game yang konsol, oh ya, PlayStation, keyboard, komputer, keyboard, atau mungkin yang dari jet-jet yang sederhana seperti Scroll aja. scroll jarinya. Itu semua bahaya, Dok. bisa Scroll mengakibatkan HP kayak gini. cedera. Iya, Bisa mengakibatkan cedera juga? Nanti kita tanya sama pakar-pakarnya ini. Wow. Saya izin dulu memperkenalkan Dokter Yuda. Ya, Ampun ada. Ya. Waduh, Gimana siap, kabarnya, siap. Dok? baik, Alhamdulillah. Sekarang sehat Dok di sini, Dok ya. sehat. Kerjanya di Bali di mana aja, Dok? Di rumah sakit Prof Murah. Rumah Atau sakit Sanglah. Pura-Pura Sanglah, terus di rumah sakit Balimed dan rumah sakit Arisanti. Bali Meter Daerah Ubud. Santi Ubud. Iya. Tahu Ubud? Tahu Ubud, tempat saya dulu sempat kecelakaan sana. Saya juga. Ya. Cuman nggak sampai di Ubudnya, turun sedikit di apa namanya di Badung. Di apa namanya depannya? Gianyar. Gianyar. Iya. Ya, Izin Bang Akas. Aduh, izin Terima Bang. kasih. Saya sungkem juga nggak nih? Wah, semua. Terima kasih. Ini orang ganteng juga. Iya, ganteng. Badannya keren. Iya. Dua-duanya Ini badannya tinggi. Kayak artis Bollywood. ini Sam. Oh, Jadi digabung handsome. handsome. Oh, handsome. Ya. Handsome. Handsome. Oh. Beliau ini juga subspesialis hand surgeon di Jakarta. Di mana aja, Bang? Mau izin? Saya prakteknya di pinggir Jakarta. Oh, pinggir sebenarnya. Pinggir Jakarta. Daerah Bekasi. Wih, Oh, bukan. itu bukan. Kalau Iya. dibecandain planet lain ya. Iya Cuma sih, enggak, iya. sebenarnya Bekasi ya tempat yang baik. Iya. Tempat yang enak. Saya praktek di Primaya Hospital, Prima ya. Hospital. Bekasi Timur. Bekasi Timur. Dan di Siap. Jakarta juga saya berpraktek di Siloam, Kebon Jeruk. Oh, Kebun Jeruk. Ya. Dekat sama nasi goreng. Kebon Jeruk itu Kebon Siri. Oh, Kebun Siri. Kebun Siri. Sorry, Dok. Jauh. Sorry, Dok. Langsung. Saya ingat kebunnya aja ya. Ada kebon kacang nasi uduk. Oh iya. Ada. Oh, nanti itu, saya Bang? ingat. Nah, nasi uduk, kebon Nasi uduk. kacang. Enak juga tuh, Dok. Ada, enak. Oh. Nah, Hubungannya sama kacang apa, Bang? nah itu kan dia ngomongnya kebon-kebon terus. Jadi kita nggak nyambungnya ke kebon terus. Iya. Oke. Oh, Mungkin ada yang mau kamu tanyain apa Iya, itu Dok. sebenarnya? Tadi kan hand? udah dibilang sama Dokter Prija tadi bahwa kemarin kan lagi viral tuh ada satu pro player lagi main game, lagi pertandingan turnamen internasional, tiba-tiba dia nangis kayak kesakitan tangan. Entah itu ada yang bilang keram aja terus tapi dia sampai dimasukin tangannya ke ada es batu gitu. Itu cedera atau ada bahasa lainnya enggak sih? Maksudnya kenapa itu bisa terjadi? Apakah cuma keram biasa atau itu termasuk cedera yang berbahaya atau gimana? Siapa yang menjawab nih, Dok? Gimana Dokter Yuda? Dokter Yuda sebagai guru. Itu dari semua. Tergantung kasusnya juga, dia main gadget lama ya. Oh ya, pasti setahu saya kalau pro player itu latihan aja sehari itu mungkin lebih dari 18 jam mungkin. Mungkin ya seharian penuh itu latihan semua. Lebih. Kalau tandingnya berapa jam ya? Tandingnya itu per match itu kadang untuk satu game match yang saya tahu Mobile Legend ya. Untuk satu match itu kalau cepat biasanya 15 menit. Kalau cepat. Kalau cepat. Ada juga yang lebih cepat lagi 10 menit itu kalau musuhnya bego. Jadi kalau lawannya mitik Kalau semua. ya kalau lawan Ya kalau musuhnya sama-sama kalau internasional kan pas sama-sama pro pas semua. ya setidaknya 20 menit itu, Dok. 20 menit. Satu kali match. Nah itu biasa berapa kali match? Itu nyari 3 kemenangan gitu mungkin dari Wah, 3 lama poin. ya. Berarti Itu saat bangun tuh, Bang. Belum dihitung saat dia tidur mimpi dia lagi main lagi juga. main juga. Iya. Itu Jangan-jangan bisa udah lebih dari kejadiannya di sini. 18 jam lagi. Cedera Dia cederanya di mimpi. tidur Terus ya. ke bawah. Aduh sakit. Ke bawah deh, sampai Bangun, lagi. sakit beneran. Gak tahu kegigit atau apa Oh gitu. iya bisa juga gitu. Oke, jadi Gimana, Dokter permainannya Yuda? lama Penjelasannya, berarti Dok. ya, di pertandingannya. Iya. Gejala keluhan itu kan bisa dari ringan sampai berat. Betul. Ya. Problem daripada cedera itu bisa melibatkan Otot, bisa melibatkan saraf, saraf, bisa melibatkan tulang. tulang. Ya, artinya ada tulang dan non tulang lah. Gitu ya. Oh. Ya. Tulang dan soft tissue. Jadi kalau mulai dari yang teringan itu
dia mengalami suatu spasme. Spasme Artinya otot, Dok. kayak kram gitulah. Oh, kram. Kayak kram. Itu yang paling ringan. Ya, paling ringan. Karena kan ada asupan-asupan, misalnya dia lupa minum, lupa makan. Oh ya, keasikan main. Minum itu kan mineral ya. Easy, Dok. Ya, jadi keperluan untuk elektrolit tubuh itu namanya juga bukan iklan ya. Iya. Pokari gitu kan. Sambil main game gitu. Jadi dia mungkin keramnya sedikit. Bukan es kopi, Dok ya? Apa? Es kopi, Kopi susu. kopi susu tidak memenuhi elektrolitnya berarti, Dok ya? Biar kuat kan sampai subuh main kan. Oh, kan kopi. Itu Ya. keram juga kencing manis ya. Keram ya, kencing manis. Ginjal Kopi juga susu kena. gula aren. Oke, elektrolit, Dok. Oke, siap. Ya, ada gangguan elektrolit yang bisa menyebabkan terjadinya spasme pada otot. Itu yang paling ringan. Kemudian makin lama-lama, kalau ini tidak teratasi, bisa mempengaruhi syaraf, mempengaruhi otot. Apalagi kalau yang main Full. nggak ngental usia. Ada orang yang anak-anak sampai tua, Iya. ya. Jadi kalau dia makin tua, apalagi punya penyakit ya diabetes, penyakit yang lain, ya. Jangan salah juga pada penyakit-penyakit seperti artritis, rheumatoid artritis seperti itu bisa menyebabkan makin beratnya suatu keluhan. Jadi kalau misalnya yang paling ringan nih dari saraf, kalau lama-kelamaan ada yang namanya carpal tunnel syndrome. Penjepitan saraf. Oh, benar. Ya kalau lama-lama, kalau ini kan ada suatu gerakan, kalau nekuk dan ngelurusin pergelangan tangan, fleksi dan ekstensi, yang terus-menerus menyebabkan kompresi di Lorong karpal. sarafnya. Kemudian bisa juga menyerang yang lain juga kalau terus mencet-mencet seperti ini. Aus dia. Sendinya. Masih minum. Kasih, maksudnya gimana, Dok? Di Saya nggak aus. ngerti. Aus. Jadi tangan perlu minum juga, Dok. Dicelupin Oh, kayak. iya, haus ya. Haus juga nih. dia. Jadi kalau apa ya? Kalau di mobil itu kalau ada anunya, Oli. oli, Oh. seal dan sebagainya, ya itu karetnya tipis itu udah. Oh. Ya, udah keset dia. Oh, nggak elastis Nggak lagi. enak. Jadi kalau udah mencet-mencet terus, ada otot di sana. Jadi untuk begini itu ada otot flexor, namanya otot buat tekuk, ya, terutama di daerah jempol. Yang paling sering ya kalau untuk main game ya, nah itu akan menyebabkan penebalan pada selubung ininya, selubung uratnya itu, Oh. selubung tendon sheath namanya ya. Tendon sheath, Jadi ya. bisa menyebabkan suatu namanya trigger thumb. Atau jari kejepit. Pelatuk. Ya, Jadi Jari pelatuk. pelatuk. Makanya seperti trigger. Seperti kita Meniger. Plat tuh ya. tembak. Nembak. Jadi dia akan seperti ini. Oh. Gitu. Jadi kayak menembak. Trigger. Oh. Ini, Dok. Berarti dia di tangannya gini aja. Kalau izin menambahkan Oke. dari Dokter Yuda, ya memang betul apabila ada jepitan, kita bilangnya kejepit lah. Ini masalah rata-rata apa yang kejepit? Oh iya. Apa yang kejepit? Satu bisa seperti Dokter Yuda sudah sampaikan, trigger finger. Trigger finger itu apa sih yang kejepit? Kok dia setelah nekuk, kalau yang sudah kasus beratnya, oh nggak bisa lurus-lurus nih. Kadang-kadang perlu dibantu nih sama yang ini. Iya. Wow. Dibantu nih baru tak lurus. Nggak bisa Atau otomatis. kadang-kadang yang udah berat lagi begini terus nih. Oh iya, Dok. Bahkan dilurus pun tidak Dilurus bisa. pun nggak bisa. Itu sudah yang derajat berat. Oh. Nah, yang terjepit di situ adalah uratnya atau tendonnya. Oh. Di mana di atas tendonnya itu seperti Dokter Yuda sudah sampaikan ada pembungkusnya.
Ya, kan? Karena overuse, kita bermain terlalu lama, kita berlebihan, melakukan gerakannya itu lagi repetitif, lagi begitu, lagi hari. begitu, tiap hari Daily. begitu terus, daily, repetitif, overuse, akhirnya dia pembungkus uratnya itu mengalami peradangan, menebal lah dia, inflamasi menebal. Nah, dengan adanya si pembungkusnya nebel, berarti dalamnya kan agak kejepit pasti, kan gitu istilahnya. Logikanya. Makanya yang tendon atau urat itu kan gerakannya dia harusnya smooth, halus, seret, kita balik. Seret. Nah, tapi karena adanya penebalan karena radang itu, nah dia pasti nyangkut, nggak bisa tuh gliding smoothly, itu nggak bisa. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dari yang Dr. Yuda sampaikan, saya hanya menambahkan itu maksudnya. Oh, berarti ini Dok yang terjadi sama teman aku sendiri. Aku punya teman Dok, dia masih muda banget, malah dibilang lebih muda dari aku. Tangannya dia 4 jari kanan dia kayak gini aja. Dia masih muda, cewek lagi. Kunci gitu ya? Iya, kayak kunci. Saya tanya kan, aku kira kan, oh stroke kok kamu. Ternyata gini, terus ditanya sama kakaknya, dia tiap hari main game namanya Ayo Dance. Nanti mungkin ada cuplikannya Ayo Dance. Dia mainnya itu cuman mainin 4 tombol di keyboard. Keyboard itu kan ada atas, kiri, kanan, bawah. PC ya. Jadi tiap hari dia mainnya gini. Dia cuma 4 begini aja. Nah, jadi dan tangannya harus stay gini biar cepet. Nah, dan akhirnya sampai ini tangan dia kayak gini. Nggak bisa balik. Dia beraktivitas tangannya kayak gini. Kayak orang tua udah gimana gitu. Jadi itu tadi ya. Mungkin yang lebih enaknya kalau kita menemukan suatu permasalahan pada tangan. Yang paling penting ya bagaimana kita mencari tahu dulu nih, apa sejak kapan. Seperti biasa lah pertanyaan dokter kepada pasien. Ya, pada umumnya kan udah ada template-nya sebenarnya. SOP-nya. Jangan ngelewatin dari SOP gitu kan. Ya, misalkan nyerinya di mana? Sudah berapa lama? Onsetnya sudah berapa lama? Kegiatan apa aja? Bertambah sakitnya waktu kamu lagi ngapain? Berkurang sakitnya kamu lagi ngapain? Gitu kan? Betul. Terus jangan lupa ya Dok ya, kalau di tangan, di bidang kami, di bagian tangan, kami selalu tidak akan pernah lupa menanyakan satu, pekerjaannya apa? Karena itu berperan penting untuk nanti apa yang kita akan berikan opsi ke pasien. Dia tukang ketik, nanti kan dia harus bagus nih. Nanti walaupun kita melakukan suatu intervensi, hasilnya harus sebagus seperti dia bisa melakukan. Seperti contohnya misalkan kita ketemu pasien keluhannya tangan, dia pianis. Itu hal tersulit menurut kami untuk dokter tangan, karena semua gerakannya halus, smooth ya Dok ya? Smooth. Itu harus kita tanyakan apa pekerjaannya, dan juga jangan lupa tanya apa tangan dominannya, kanan atau kiri. Kanan atau kiri. Misalkan sakitnya di kiri, nah kita jangan sampai salah. Kalau kita lupa nanya, ternyata kamu kidal, ya kita juga salah. Padahal itu working hands-nya. Bisa aja itu tangan dia untuk mencari upah, tangan dia untuk mencari nafkah. Ya kita sebisa mungkin kembalikan fungsi dia seperti sebelum terjadi cedera. Walaupun ada penurunan, tapi harusnya gini, kembali seperti semula. Nah, dari situ kemudian mulai kita lakukan seperti biasa pemeriksaan fisik apa yang kita temukan. Kemudian apakah kita perlu pemeriksaan penunjang ya Dok ya? Pemeriksaan penunjang bisa banyak, dari yang sederhana mungkin ronsen, yang kita tahu juga setiap sakit kan pasti setiap ke dokter tulang untuk ngecek tulangnya ya ronsen. Memang betul. Ronsen itu untuk melihat tulang. Apabila masalahnya bukan di tulang seperti yang Dr. Yuda pertama sampaikan tadi, permasalahannya dibagi besar nih, 2 besar. Tulangnya kah atau jaringan non tulang? Tadi. Kalau jaringan non tulang bisa nggak pakai ronsen? Ya tidak bisa. Kita perlu pemeriksaan lain, misalkan ultrasound yang sederhana, murah, sederhana, USG. Sekarang bisa dipakai untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian yang lebih naik kelas lagi, misalkan yang MRI. Itu lebih naik kelas. Cuman kan memang
dari segi harga, dari segi radiasi kita harus pertimbangkan. Worth it nggak sih kita langsung direct MRI? Betul. Apabila kita masih ngerasa, oh kayaknya ini diagnosa atau kecurigaan kita ini bisa tegak hanya dengan USG ya, sudah kita USG saja. Dari situlah kita tentukan, oh kecurigaan kami di sini. Baru kita berikan opsi ke pasien. Oh gitu. Berarti kemungkinan kalau yang kayak teman aku tadi kira-kira masih bisa sembuh ya. Soalnya Harus diperiksa aku tanya kemarin itu kan memang nggak bisa lagi, tapi dia nggak ngerasa sakit. Karena atau jarang ya apapun. dok ya kalau trigger finger Dia tahu ya. iya, Iya, lurusnya takutnya gitu. ada permasalahan di sarafnya Di justru sini. jadi bisa begini semua. ada Claw tempat- head. ada tempat lain, ada problem lain yang Oh. namanya underlying disease-nya ya. Underlying disease. Apakah dia punya penyakit lain, diabetik? Jangan salah loh. Wanita hamil itu bisa juga berpengaruh hormonal. Hormonal. Itu ya. Berarti Jadi- Kembali ke atlet lagi tadi itu dok, berarti dia apabila dia sudah mengalami cedera seperti yang tadi disampaikan itu, dan sedangkan dia pro player, atlet, e-sport, yang di mana diharuskan dia diharuskan ya memang untuk bermain setiap hari seperti itu, berlatih seperti itu, bertanding seperti itu, dan mengalami cedera seperti yang disampaikan, bisa kembali jadi atlet lagi nggak dok? Maksudnya apakah Jadi pro player lagi. jadi pro player lagi atau ya udah nasibmu udah selesai gitu atau bagaimana? Bisa lah lagi, ya. bisa. Tidak mesti pensiun dok ya? Tidak, Oh. tidak. oh, berarti dikasih mungkin di apa pencegahannya biar itu tidak terjadi lagi. Iya. Jadi mungkin saya lurusin sedikit Alfi. Tadi kan kita membahasnya nih sebenarnya yang pemain pro player itu dia mengalami CTS yang tadi dokter sampaikan, kepanjangannya adalah carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. Itu sudah mulai umum sih gitu kan tentang CTS. Nama awamnya itu kalau nggak salah Sindroma lorong karpal. lorong karpal. Jadi di mengalami penyakit pergelangan sindrom. tangan kita ini kayak ada terowongan. Oh. Kayak ada terowongan. Nah, di situ hebatnya satu terowongan itu dia jalan 8 urat Kokil. dan juga satu saraf. Di dalam sini aja. Dalam sini. 8 urat yang mengarah ke sini. Kalau keluar jadi laba-laba. Nah, jadi kamu Spiderman jarinya kamu cuma tahu 5 loh. mungkin dari sini. Oh ya, Mungkin oh ya? bener. Soalnya kan jari cuma 5, 3-nya ya. Mungkin. Nah, yang jadi permasalahan bukan si uratnya, karena ada satu saraf. Oh, satu saraf. Saraf itu dibilang yang biasa kita sebut nervus medianus atau saraf medianus ya dok ya, yang di dalam lorong ini. Nah, sama kasusnya sama kayak tadi trigger finger atau jari pelatuk. Jari pelatuk. Nah, saya tes nih. Kalau dia dengerin dia bisa jawab Harusnya nih bisa mestinya jawab nih. dia. Tadi yang kejepit apa? Yang aduh. Ingatanmu berarti nih. Ingatannya berarti Ya, apa kejepit. Bukannya ingatannya Kan Ingatannya kejepit. Jadi kan ada sesuatu yang menebal jadi. Ya, nah benar. iya, Apa yang bisa. kejepit? Yang bikin Apa namanya tadi? Nah, apa? aduh. Apa? Prosesnya aja yang ingat namanya lupa. Uratnya. Uratnya. Nah. Oh, urat. Nah, urat atau tendon. Bahasa tendon. bahasa kita bilangnya tendon. Nah, kalau di sini yang kejepit berarti sarafnya. Yang satu tadi ya, Dok. Iya. Dia kejepit sama ligamen yang ada di atasnya. Biasa kita bilang transverse carpal ligamen ya, Dok ya. Sama, kenapa bisa terjadi itu? Lagi-lagi penyebabnya sama. Gerakan overuse, gerakan repetitif, cenderung memberikan penekanan atau tekanan berlebihan. Kayak orang pernah lihat kan orang di komputer, walaupun dia lagi nggak ngerjain komputer, tangannya diam aja di mouse begini. Iya, Kak. Itu kan juga memberikan penekanan sebenarnya. Kan sering kita dengan nggak sadar kita diam aja di mousepad begini. Nah itu kan juga memberikan penekanan. Jadi itulah yang nyebabin keluhan berawal dari sini. Apa sih biasa gejalanya? Gimana Dokter Yuda gejalanya? Kalau dari penjepitan saraf medianus ini? Yang utama itu dia terbatas di sini, di tangannya. Di tangan itu ada rasa tebal, terutama di bagian palm, di bagian palmnya, polar ya, di bagian palmar, dimana cuman tiga jari ini ya. Nah itu
benar-benar tebal. Kemudian ada ototnya udah lama nih, udah lebih dari sebulan, 2 bulan. Itu ototnya kayak Mengecil. atrofi itu ngecil, Oh, dia. ngecil. Ngecil. Nah itu tentunya akan menyulitkan Pergerakan. ya berkurang tenaga power untuk main game ya. Oh iya. Menggenggam, Berkurang, pincing menggenggam. mungkin ya. Ya. Nah itu yang paling utama itu. Ya, terus ada tesnya. Dek kalau Oh mau tahu Ada ada yang penyakitnya tuh dok? Ya, Ada gimana tesnya. cara kita meriksanya? Nah, ini nih. nah Ayo, langsung. Ayo, nih, Langsung tes. kita Ini kan pemain game dia, ini main game Gua aja sering terus main game. kerjanya. Enggak, sering lah. Ya. Nah. Jangan sakit nih. Ini kita bilangnya Fallen Fallen test. Gimana, Jadi Dok? tangan kita seperti hiperfleksi. Heeh. Jadi ini ibaratnya kayak provokatif tes yang kita lakukan untuk memprovok ini ada nggak sih penyakit ini. Jadi provokatif fungsinya. Jadi bikin ini buat terjadi penekanan. Gini. Ya. Nah, Kurang atau lebih misalkan 1 menit. ya, atau misalkan nggak begini, mungkin di meja kamu santai, relax, aja, taruh tangan boleh. kamu relax, kamu begini. Selama ini bukan ngetril ya, Ini enggak ya. dia agak takut dikit gitu, ya. Jadi dilakukan seperti ini. Nah biasanya kalau positif gimana dok? Nah kalau saya lakukan seperti ini, kamu akan ngerasain tuh gejala-gejalanya. Ada kayak rasa setrum jalan ke sini. Semut dok ya? Kayak kesemutan. Semut masuk, semut ya. jalan Atau rasanya udah mulai kayak baal-baal nih, kayak tadi dokter Yuda sudah sampaikan 3 jari. Kadang-kadang bisa sampai setengahnya jari keempat. Jadi yang ini disarafin sama yang lain nih, dia nggak ikut campur nih. Dia Oh. mempersarafi ini aja. Nah paling dominan di sini. Nah kamu ngerasa tuh, oh ada tebel, itu Fallen test. Fallen Yang kedua dok, tesnya dok. Yang kedua itu kalau pasiennya digini. Nah, Kebalikannya. Kebalikannya. Ya ada nih, operasi kita. Oh jangan. Enggak. Kaget. Nah kayak tadi kan ini begini. Nah. Nah ini dibalik begini. Nah begini sama selama 1 menitan. Dilihat ada nggak nih kesemutan tebel di sini. Lakukan di tengah jalan tuh. Nah, kalau Di bisa compare. lampu merah. Nah, Lampu nanti merah. mungkin ya kalau kamu lakukan seperti ini di lampu merah, siapa tahu Untung. kamu beruntung. Iya. Sedikitnya Ada yang 10.000. naruh 100.000. Wah itu untung banget dok kalau 100.000. Kalau dokter Priza mungkin hanya akan naruh 1.000. Enggak sih 500. 500. Mending Biasa. kamu tutup aja tanganmu gitu ya. Nah, Tonjok. jadi itu salah satu caranya. Oh gitu. Nah, tes ketiga dok. Tes ketiga itu bisa di ini Diketok. diketok-ketok. Assalamualaikum. Ya, nanti kalau ada yang jawab kaget kita. Iya. Kaget gitu ya. Jadi yang dimaksud dokter Yuda diketok, kayak tadi kita bilang kita sudah tahu secara anatominya atau letaknya lah kita kira-kira di sini gitu. Ya kamu ketok di area perjalanannya dia di sini. Nah sama positifnya apa atau oh kalau saya punya carpal tunnel enggak ada atau enggak ya itu kamu ngerasa tuh dert 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 atau kayak tebel gitu rasanya. Ini kayak provokasinya juga. Biasanya lebih banyak kayak berasanya kesetrum dia. Oh, Ini enggak. dibilangnya tinal sign. Ada nggak? Enggak ada. Aman berarti kamu. Nggak jadi Nggak usah Nggak jadi berlangganan dong. operasi. Nggak usah Dan berlangganan. biasanya ada satu lagi ya dok, satu lagi yang kita pakai tuh yang durkam. Ya Allah jangan ada. Durkam test. Jangan ada Jadi ya Allah. kita cuman lakukan penekanan di area carpal tunnel. Sama kita tunggu juga reaksinya pun sama. Ada kesetrum kah? Ada penebalan kah? Nah jangan lupa selalu periksa yang sisi Sehat satunya dulu, lagi. yang sehat. sehat Sisi dulu yang sehat. buat sebagai comparison. Baru Pembanding. kita bisa lihat, oh kok beda ya. Kayak tadi dokter Yuda bilang itu sering saya temuin. Kadang-kadang pasien punya keluhan seperti ini kan nggak langsung dia ngeh. Tuh. Didiamin nih. Paling bentar hilang. Paling cuma kram dikit. Kram dikit. Saya kompres udah kasih koyo-koyo atau Tempel apa, gitu ya. tempel, kasih sambuk kasih obat-obat minyak nyong-nyong lain juga Minyak bisa. nyong-nyong. Gitu kan. Atau ini ke meso ke Iya, sehat. nah itu sering kali tuh ya datangnya terlambat. Nah kadang-kadang yang kita temukan Iya, agak iya, signifikan tuh kayak dokter Yuda bilang tadi, ototnya begitu kita compare tangan sama kanan sama kiri nih,
yang terkena tuh kelihatan banget. Di sini kok kecil. Mm. Jadi kayak kita raba fluffiness dari otot ini, kok kecil dia, otot tenar, atrofi. Mengecil otot. Dan itu nyata, bener, sering sekali kita temui. Karena datangnya ya udah cukup lama gitu. Karena dipikir ya Terutama paling di saya bawah istirahat. jempol ya. Di bawah jempol. Ya, Kalau bawah yang ini jempol. beda lagi. Ya, yang di Itu sini. nervous tetangga beda. Punya tetangga. Punya tetangga sebelah. Jangan Oh, diganggu beda ya? gugat. Oh, ya. Ya. Cuma 3 ini aja. Ya, satu 3 ini. komplek ya? Makanya kalau ada paling setengahnya ini, setengah satu ini jangan diganggu Oh, gugat. jadi ganggu. Punya orang. Nggak kenal. Sebelah. Kompleks rumah kompleks sebelah. ya. Ini kompleks elit lah yang ini. Ini ya. Ya. Jadi ya seperti itu, beberapa pemeriksaannya sudah disampaikan. Dokter Yuda menyampaikan, saya hanya mencontohkan. Oh, berarti itu juga sama dong kejadiannya. Baru aja mungkin akhir tahun kemarin tuh habis selesai dia turnamen, dia juara, kan di maju semua kan. Cuman ada yang salah fokus dengan salah satu pro playernya, dia tangannya gerak sendiri. Kayak gini, mainnya kan gini, Mobile Legends gini. Dia sambil berdiri kan sambil kayak gitu. Nah, gitu juga. Nah, gitu. Itu mungkin Apa refleks kali ya, Dok. sindrom juga atau apa itu? Tiba-tiba gerakannya sesuai dengan permainan game gitu kayak. Refleks mungkin ya. Gimana dok? Tapi nggak bisa diam dia. Kayak kebiasaan gitu. Sepertinya itu bukan suatu penyakit khusus ya dok. Bukan, Mungkin karena bukan, kebiasaan aja. Kebiasaan. Jadi kebawa. Mungkin masih Kebiasaan kebayang kali ya kebawa, pertandingan ya. sebelumnya dia, wah harusnya gerak ke sini. Atau Gitu. mungkin Ya dia memorinya. di dalam tidur dia mimpi lagi. Nah pas bangun-bangun ya, kayak tadi lagi bangun-bangun dia udah gini lagi. Lalu gitu, wah. Bisa main tangan aja. Bisa. Oh, berarti bahaya juga dok kalau dokter kebanyakan uang. Keseringan gini kan bahaya. Lebih baik makanya prinsipnya jangan dihitung kalau kebanyakan uang. Udah taruh aja di tas. Oh ya taruh ya. Atau langsung taruh di bank. Oh, biar bang yang gitu. Biar bang yang ngitungin, ngapain kita susah. Ya, jadi gimana dok kalau kita udah pemeriksaan fisik? Kalau Oh iya, misalnya diapain ya? Apa Misalnya yang tadi kan kita udah akan lakukan, Dok? salah satu Tunggu dulu positif sebelum ini. sebelum Ya. ke ini. Dulu. Kalau misalnya semuanya nggak ada itu, Kalau ada negatif. juga yang bandel. Jadi pemeriksaannya itu negatif semua. Jadi harus diperiksa neuroelektrofisiologi, namanya EMG-NCV. Nah itu adalah suatu gold standar Gold standar EMG. pemeriksaan CTS. Dan bisa menentukan juga apakah problemnya itu memang CTS apa penyempitan pada kurang tadi ya. saraf Cervical. servikal. Oh. Jadi Karena- bisa juga ya pasiennya ternyata problemnya di saraf, leher. Ya. Oh iya. Padahal ya mungkin karena terus main game gini terus. Ya. Jadi saraf kejepit di sini. Justru mungkin, kesemutan bisa. mungkin yang kita harus cek, mungkin kita rule out cervicalnya dulu ya dok. Iya. Kita singkirin dulu kemungkinan cervicalnya dulu. Lehernya ya. Lehernya dulu, baru kita ke sini. Nah kadang-kadang ada juga yang gini ya dok, yang double crush fenomena. Double crush. Ya, jadi sini juga Duanya. iya, Di sini bawah juga. iya. Jadi Wah. bingung nih. Ini dua-duanya positif. Tapi nih. biasanya kalau dari atas itu menjalar ya. Sifatnya menjalar, betul. Dari atas ke bawah. Nah kalau memang udah tegak NCP-nya, EMG. MG, NCP, baru kita treat dengan pilihan beberapa pilihan. Oke, treatment. Apa tuh dok opsinya? Bisa kita kasih. Pertama itu tergantung dari penyebabnya dulu gitu. Nah, selain main game juga ada faktor eksternal internal. Betul. Kalau dia faktor eksternal itu bisa pasiennya punya riwayat jantung juga. Kadang-kadang ada benjolan ganglion itu menekan ya. Penyebab lain dok ya. Penyebab lain. Kemudian penyebab ada diabetes, ada rematik ya. Oke. Ya. Ada juga nggak diketahui penyebabnya idiopati. Idiopati. Kan kalau apapun itu setelah kita tahu penyebabnya, kalau misalnya diabetes kita harus atasi diabetes. Oh. Rheumatis. Walaupun kita atasi carpal tunnelnya, selama masih dia diabetes dia berulang lagi. Berulang. Bisa muncul lagi. Oh berarti nggak Tapi cuma. kalau pemain game kan masih kayaknya
pro player ya. Ada syarat ya mestinya ya. Pasti ada range umur kali ya kalau pro player. Ya, saya sih enggak, tapi kebanyakan sih ya masih muda-muda. Nggak mungkin yang dipilih 30 tahun ke atas sudah. Takutnya matanya minus. Iya, takutnya kan lu. Teman dikira musuh dibunuh. Iya, disuruh maju malah mundur. Iya kan. Malah dia nyerang tower. Iya. Nyerang sendiri gitu ya. Iya. Ngetrol Jadi itu sebenarnya. Memang seperti saya tambahkan ya dokter juga bilang, setelah kita sudah tahu itu semua, seperti biasa pada dasarnya opsi treatment itu ya kita secara garis besar kita selalu bagi menjadi dua. Oke. Terapi yang non operasi atau tanpa pembedahan, konservatif saja, atau yang terapi operasi. Dari situ kita bisa lihat. Ya otomatis untuk pasien yang datang ya kita harus selalu memberikan opsi yang teringan dulu, yang paling sederhana dulu. Ya tinggal mungkin dengan fisioterapi yang baik, kemudian bisa memakai seperti splint atau kayak sarung tangan yang biasa buat membatasi atau menjaga posisi si Tangannya. Mau pakai sarung tangan kiper bisa, Dok? Nggak bisa. Boleh. Saya kan ada tulang-tulangnya juga. Apa-ngapain susah karena tebel banget. Oh iya sih. Cuman kan ada Sarung tulang. tangannya ini sarung tangan khusus. Oh, khusus. Dan lebih bagus malah memang yang memang diukur sesuai ukuranmu. Jangan kamu pakai punya dokter Prisa punya. Atau longgar atau kekecilan ya cuma gitu kan. Nah, itu salah satunya. Terus tadi fisio, kemudian obat-obatan. Medikasi. Obat-obatan. Nah, biasanya kita pantau dulu. Untuk beberapa waktu kita pantau apakah ada progresivitas ke arah membaik atau dia stagnan. Observasi. Iya, kita observasi wajib. Dengan kita metode ini kita lihat dulu, oh ya 3 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan, tiba-tiba datang lagi, oh masih sama. Kita boleh kasih lagi opsi ya dok ya, mungkin coba lagi fisio lagi 1 kali lagi. Misalnya yang 9 bulan. Iya. Udah lahir. Lahir. Jadi 3 bulan lah ya. Ya 3 bulan. 3 bulan. Aduh, lucu 3 sekali. bulan. Kemudian kalau masih begitu lagi, mungkin boleh kita berikan opsi. Sesuaikan dulu tapi sama ya, pekerja kayak tadi pekerjaan dia apa, apakah dia butuh cepat nih untuk kayak kamu ngomong pro player. Dia harus kan cepat dia sembuh. Tentu sportnya harus lebih cepat karena menang. Kalau saya prinsipnya menangani atlet sama menangani Orang biasa. pasien biasa itu jelas beda approach. Jelas beda. Goal dari menangani atlet adalah dia harus bisa Kembali main. return to sport tanpa ada Kekurangan. tanpa ada gangguan lagi. Oh. Kenapa? Karena sumber nafkah dia dari situ. Kamu bayangin kalau kamu suruh dia cuman ya habis saya kerjakan, misalkan habis saya operasi kamu nggak boleh main dulu 6 bulan ya. Waduh. Terus mikir 6 bulan dia gimana? Ngapain? Dia Masa aja gini. pendapatannya bagaimana? Gini, Dok. Iya, nah, kan nggak bagus kayak gitu. Iya. Dia beruntung tadi. Iya, sasi. Iya, kalau dapat yang Iya, ya kalau nggak beruntung ya ketemu dokter Prija. Koin ya. Iya, kalau udah ketemu dokter Prija berarti nggak beruntung. atau dapat salaman dong. Iya. Makasih Gitu-gitu. ya, Oh iya. Semoga sehat. Semoga sehat. Sama aku cari duit juga. Jadi approach-nya itu kita selalu bedain. Karena ya pasti semua pro player, semua atlet itu pasti dia harapannya Cepat pulih. cepat pulih. Karena saya mesti main lagi. Kadang-kadang ada saya beberapa kali nemu pasien atlet bahkan di saat dia mau ini sebenarnya kita bagusnya kita lakukan operasi, dia bisa berani menunda dulu apabila ada 1 minggu lagi ada pertandingan. Nah, gimana caranya kita bisa edukasi dia? Ya udah kamu boleh main tapi dengan begini ya. Kamu boleh main dengan begini ya. Jadi kita Jangan yang tetap mantau. Kita yang tetap kasih instruksi sambil dia tetap kontrol. Sambil dijaga dulu. Berarti tidak ada pemaksaan dari pihak dokter kayak kamu harus ikutin saya, kalau nggak ikutin nggak usah. Balik lagi kan sebenarnya prinsip dasarnya ya, kita dokter itu kan kita hanya bisa memberikan saran. Oh ya, kembali lagi ke pasiennya. Kembali lagi Keputusan, apapun keputusan dari pasien ya kita harus hargai. Hak dia. Misalkan sebenarnya ini syarat banget nih, ini mutlak banget. Harus operasi misalnya.
Tapi pasiennya nggak mau. Masa iya kita langsung ngamuk? Terserah deh. Ya udah. Gitu loh kan. Ya udah. Kayak gitu. Ya udah blok aja. Dibilangin nggak mau kan nggak Iya. mungkin. Ya kita kasih opsi dia. Oke, kamu coba dulu begini, kamu coba dulu begini. Gitu. Pada akhirnya ya dia yang menentukan. Oh. Ya, berarti dokter nggak boleh baperan ya. Nggak boleh. Males ah. Ya dok ya. Pasien yang menentukan. Murni pasien yang menentukan. Walaupun pasiennya agak-agak Sama nakal. dokter lain, ya nggak apa-apa, legowo gitu. Ya silakan. Yang penting dia tahu kita hanya memberikan Saran yang terbaik Yes. ya. Dia boleh rundingan sama keluarganya. Kadang oke dianya mau, cuma dia mungkin takut ngambil keputusan. Anaknya yang ngambil keputusan atau pacarnya yang ngambil keputusan. Karena dia nggak tahu misalnya gitu ya. Iya. Ini gimana nih ya? Jadi kita sesuaikan itu. Oke. Ada lagi nggak dok yang selain carpal tunnel dok pada gamer? Kayaknya mestinya ada nih. Selain carpal tunnel ya, selain trigger finger itu cedera pada soft tissue itu kayak ini ya, collateral ligamennya juga. Collateral ligamen berarti dok ya. Itu kan ada persediaan itu, ada stabilisernya. Stabilizer. Jadi ada yang mencegah dia ke samping kanan, ke samping kiri ya. Jadi kayak ini, biar stabil dia, nggak ke melenceng. Ada collateral ligamen. Oh lurus. Misalnya, Aku sering sholat. Aku lagi sholat itu. ya walaupun memang kalau itu terjadi pada pemain-pemain Pro. handball, Bola tangan. ski, Oh. cuman bisa aja pada Gamer. bisa. Ya kalau seperti itu ya memang harus istirahat. Rest. Bisa kan? Tergantung keluhannya, apakah dia ada derajatnya. Ringan sedang berat. Ya, kalau cuma nyeri aja derajat 1. Kalau derajat lebih berat dia ada lex, ada apa namanya, kayak lex itu kayak stabil. Jadi lentur. Ya, lentur Kalau banget. dimiringin ini Ya, bisa mestinya miring, kan, ya. miring banget atau ini. Sebenarnya kan ada yang nahan nih. Ini kan Cuman masih stabil. Cuman kalau yang lebih berat lagi udah nggak stabil. oblek lah, oblek. Duduk. Bisa berubah. Sutradara kita tangan dia yang ini bisa sampai sini. Nah itu hyperlexity. Nah. Beda lagi. Beda lagi ya. Oh. Memang bawaan hyperlexity. Tapi satu jari ini aja sampai sini. Nggak bisa. Tuh, coba nanti kalau ketemu sutradara kita Ikisah tanya, kamu tangan kamu bisa kayak gini gitu. Wah, Biasanya bisa ya. Yang lain gitu juga bisa. Bagian lain. Kayak misalnya telur. Dari yang lain, kamu langsung. Iya, tengah ya kan. Kenapa dia langsung kaget? Kaget, saya mikir yang lainnya apa gitu. Oh, apa gitu kan. Yang ini kan kayak ke sini. Oh, Satu ya kan. Apa gitu. Kalau yang sakit di sini tuh dok, ada atlet juga dia Di sini itu sampai nggak bisa nekuk gini lagi dia sakitnya. Itu kadang-kadang kalau terus-terusan begini itu dia satu prinsip sama trigger. Jadi overuse. Berlebihan dok ya, overuse berlebihan. Ya. Seperti itu coba mungkin kita Cek. lakukan pemeriksaan. Lagi. Wah, Nah, ini. Dia ketangkep Jadi- saya. Jadi Dokter Prisa, Saya kan jarang main game dok. masa sih? skenarionya Dokter Prisa berarti mengalami sakit. Sakit. Ada sisi ini tangannya Apa ini nama sisi apa ini dok namanya dok? radial. Radial. Bilangnya radial. Oh, Berarti radial. ya sisi pergelangan tangan. Pergelangan tangan nama Nah, biasa. sakit. kalau kita turunin seperti ini. Nah, ini sakit di sini. Oh, Nah. ceritanya. Apa namanya? Decurvin. Jadi, ya, the queer vein. Bahasa kerennya ya dok ya. Sebenarnya bahasa istilah medisnya ya tendinopati ya. Tendinopati seperti yang tadi kita juga Tendon berarti ya? Ya, tendon lagi. Tendon. Lagi Berat yang mengalami inflamasi. Peradangan. Pembungkusnya lagi nih. Oh. Pembungkusnya lagi yang mengalami peradangan. Nah, di pergelangan tangan kita ini ya ada 6 kompartemen sebetulnya. Wow.
Ada 6. 6 ruangan gitu. 6 ya? ruangan. Wah, tadi udah satu terowongan. Ini 6 ruangan Ini di lagi. sini satu terowongan. Satu terowongan di sini. Ini di sini ada 6 kompartemen. Enam. Luar biasa. Nah, 6 kamar. 6 kamar nih jadinya. Kalau ini terowongannya rame-rame jadi satu. Ya, Oh. kalau ini beda-beda. Oh, ini masing-masing. Ada yang cuma, oh maunya berdua aja. Itu lebih private. Iya, Oh, private ini ini ya. mungkin kalau Ah. komplek ini komplek mewah. Oh, beli iya. mewah lagi. Acut-acut Ini semuanya. daerah-daerahnya Kumuh berarti ya. kurang subsidi lah. Kurang subsidi mungkin ya. Rusun. Rusun berarti. Rusun gitu. Nah, yang di sini nah ada 6 kompartemen atau 6 ruangan. Nah, yang tadi terjadi kayak misalkan Bisa di sini sakit tadi. lakukan pemeriksaan oleh dokter Hmm. Yuda ke dokter Prisa itu terjadinya di ruangan nomor 1. Oh, ruangan nomor 1. Kompartemen Kamar satu. Kamar satu. Kamar 1 yang dimana di situ ada 2 urat jalan. Oh, berdua isinya. Ya, untuk ininya kita. Ini dan gini. Wah, ini penting nih buat ini. Nah, Attack, itu. attack. Nah, Iya, attack ini gerak buat Joy. gocek. dan ini kan Iya. terus itu. Iya. Sampai ke sini. Coba deh kamu gerakan begini yang terus kamu pegang ini. Kamu pegang. Gerakan? Iya. Nah, pusatnya di sini jadi kamarnya. Oh. Oh iya, gerak dia. Iya, jadi dia mengalami radang. Kamarnya di situ ternyata. Karena jempol lokasinya itu. di situ. Oh. Kamar 1 itu Kamar tadi. 1. Nah, kamar 2 jarang. Kamar 3 tuh biasa ada cuman 1 urat, cuman kita pakai untuk lebih ke marking lah, itu nanti istilahnya lebih ribet lagi. Cuman untuk kasusnya Oh, emang. gamer ya mungkin ini juga bisa nih. Jangan dilupain karena ini overuse, Pak. Iya, ini paling gerak. Pasti gerak terus. Apalagi kalau Mau udah main, mati ya, diserang musuh hampir Iya. mati kan. Kabur, kabur. Udah mikir lagi. Gak mikir, udah terus aja main. Dan dengan intensitas kayak kalian tadi sampaikan, oh latihannya itu 14 jam, Iya. 15 jam ya. Ya sangat amat mungkin dikena gitu loh. Kan balik lagi prinsipnya overuse. Berlebihan. Gitu, berlebihan. Nah, tadi yang dilakukan oleh Dokter Yuda, boleh dicontohin lagi, Dok? Ya. Yang dilakukan oleh Dokter Yuda ke Dokter Prisa ini sama seperti kayak tadi kita lakukan. Ini provokatif tes. Provokatif tes. Ya. Coba apabila ada rangsangan gitu ya. Ada nyeri di sini. Oh. Rasa sakit, Aduh, tuh. dan Langsung. jarang beneran kayak gitu. Ada langsung loncat Ah, ya, gitu. oh. Kayak udah langsung Karena memang loncat. sakit ya? Sakit, Oh. sakit. Nah, itu betul seperti yang dilakukan oleh Dokter Yuda. Itu memang ada peradangan pada sisi sini. Oh. Nebel lagi gitu. Nah, untuk tindakannya, Dok. Oh iya Atau tadi. dia setelah kita tadi kan kita lakukan pemeriksaan fisik biasanya, Dok. Kemudian kita bisa Kalau menunjangnya. penunjangnya itu bisa inilah ya, bisa kembali lagi kayak dulu. Iya. X-ray itu kita tidak bisa melihat, jadi diperlukan minimal USG USG. Betul. untuk melihat apa namanya, ada penebalan. Belas. Oke. Dari sana sih udah ada kelihatan, nggak perlu MRI. Nggak perlu. Berarti udah diagnosis tegak ya. Terlalu Iya. overpower. Iya. Oke deh. Berarti tadi kan udah banyak penjelasan dari dokter. Mungkin Untuk tindakan operasi. tindakan operasi belum. Jadi non operasi tadi sudah diobservasi sampai melahirkan 9 bulan, sudah punya bulan aja. anak, Kalau 9 kan, bulan udah sudah beranak. sudah menyusui kan, aduh masih Masa nifas sakit, 40 hari lagi. ya, aduh masih sakit, Kesian suaminya, kata dia. astaga. Masih sakit. Jadi kan 3 ya kesimpulannya yang saya dapat ini kan, yaitu di terowongan yang rusuh ini, yang isinya 8 8 itu, Ya. habis itu di jari pelatuknya ini. 9 ya. Oh, 9. 9 struktur kan 8 urat, 1 Oh, 8 urat. Oh ya, satu kepalanya. Itu saraf. 1 saraf. Betul. Jadi 9 struktur. di 9 dalam struktur sini. dalam satu yang rusuh ini kan. Habis itu di jari pelatuk Nah, karena ada suatu jadi mengganjal untuk pergerakan dan mengakibatkan sakit Penebalan juga. tadi. Habis itu ini juga mengalami penebalan dan mengalami sakit, sedangkan ini ada 2 dalam satu kamar tapi ada 2 urat. urat yang berfungsi penting untuk jempol kita. Nah, apabila sudah diobservasi ternyata tidak membaik juga, bagaimana, Dok? Kalau yang pertama setelah dipakai splint nggak bisa ya, Sarung tangan tadi. Ya, sarung tangan. itu dari terapi yang pertama paling simple tapi paling ditakuti sama orang. Kadang-kadang ada orang yang bertubuh besar itu takut ya. Takut ya. Dengan Suntik berarti ya. Iya. Jadi disuntik ya. Suntik di sininya. Disuntik langsung di
area yang Area yang sakit. Disuntiknya itu dengan menggunakan steroid Anti radang. anti radang. Ya. Anti radang. Ya dengan perkembangan sekarang itu steroid itu memang sedikit mungkin dihindari, paling tidak mungkin sekali tidak bisa working. Nah itu harus kita lakukan, pertimbangkan tindakan operatif. Artinya jangan sering-sering suntik toh ya. Ya. Steroid Yang lain soalnya. sih ada Roid. yang sekarang ada proloterapi, jadi menggunakan racikan-racikan tertentu Oh wow. yang lebih safe gitu. safe, ya, Safe. yang lebih safe. Kemudian ada PRP, juga ada Plasma ada ya. plasma, kemudian ada ya macam-macam blok-blok Oh iya, blok saraf. blok saraf juga. Cuman pada intinya kita harus menghilangkan kausanya. Penyebabnya. Kausanya itu kan ada suatu penyempitan di sana. Kita harus bebaskan terowongan. Iya. Macet berarti. Macet Ya, itu. mungkin Kepenuhan. macet mungkin jalanannya sempit. Jalannya gimana dilebarin jalannya biar nggak macet. Bangun Iya. jalan. Bangun Itu jalan. warung-warung di pinggir jalan tuh. Infrastruktur baru. Warung-warung pinggir jalan Bapas habis. janganlah. Oh, jangan. Geser dikit aja. Nanti kerusuhan soalnya. Iya. Yang bikin pasien ketakutan itu kalau sudah diginiin terowongannya baru bilang ini mau Operasi. Belum selesai ngomong ya. Waduh, Dok. Kalau nggak sebegitu mengerikan bang operasinya bang. Sebenarnya ya kalau semua pasien, apalagi kita ngomong usia-usia tua ya maksudnya. Ini sih untung ya case kita lagi bahas case-nya anak muda ya. Iya. Ini kan nggak menutup kemungkinan terjadi di orang tua juga. Betul. Begitu orang tua tuh dengar operasi itu jangan cuma Waduh. harus ya. Iya. Nggak bisa ya, Itu nggak? satu pertanyaan. Pertanyaan bertubi-tubi berikutnya nggak bisa dicoba ke operasi dulu ya. Kan sudah Sebenarnya melahirkan bisa. ya, Balik 9 lagi saya bulan selalu udah. bilang, semua itu selalu bisa. Heeh. Cuman apakah itu efektif atau tidak? Apakah itu time consuming atau enggak? Consuming. Kalau kita tahu ya udah oke, kita visio lagi. Kita biarin 6 bulan tapi kita tahu hasilnya ini bakal begini. Nggak bakal ada perubahan. Time consuming, buang-buang Ya, waktu. bujur. Gitu. Jadi Betul. nah, sekarang ini di bidang kami, di bidang bedah tangan ini kami lagi sering sekali mengerjakan kasus-kasus ini dengan metode walan. Walan. Walan, WALANT. Ya, dokter ya. Apa itu? Apa itu? Walan. Jadi singkatannya wide awake, wide awake, Wait, awake. local anesthetic, Local anesthetic. no tourniquet. Nutor nih. Jadi pasien itu sadar penuh, tidak ada obat-obat bius yang dibius total dia teler, Iya. dan juga tidak ada tourniquet untuk menghentikan perdarahannya waktu kita lagi operasi. Jadi Gokil. pasien itu benar-benar sadar. Nah, mungkin orang-orang kalau kita jelaskan pertama kali metode walan ini, Ngeri. mereka akan lebih kayak kamu, kok lebih takut nih. Iya. Nah, kan lebih enak saya ditidurin aja. Tiba-tiba udah Bangun selesai bangun, aja. udah beres gitu. Nah, sebenarnya tidak semengerikan itu, dan ternyata operasi walan ini cukup mengasihkan menurut saya karena kita bisa berinteraksi langsung dengan pasien. Sambil ngobrol. Yes. Jadi kita ambil contoh kasus pro player, dia misalkan jarinya kejepit seperti ini. Oke. Oke? Jarinya kejepit seperti ini. Anak muda jarang ada komorbid, jarang ada penyakit-penyakit yang ya penyulit lah, ya. Kita bisa berikan opsi itu. Kamu mau nggak kalau kita tetap inform consent dulu ya. Selalu yang paling penting inform Setuju consent. atau Kita tidak setuju. jelasin dulu, kita mau melakukan prosedur apa, caranya gimana, dampak dari prosedur itu apa, dampak ke depannya nanti apa, kita harus infokan terlebih dahulu ya. Jadi begitu kita kasih opsi walan, udah biasanya ini yang saya sering lakukan, mungkin dokter Yuda juga melakukan, pasien itu begitu masuk ke ruang operasi, kita lakukan penyuntikan dengan rileks sambil ajak ngobrol pasiennya, kita suntik dulu di area yang kita mau buka dengan ramuan-ramuan yang memang sudah kita siapkan ya, untuk menghentikan perdarahannya, untuk efek baalnya, semua kita racik ramuannya itu. Nah nanti biasanya kita tunggu 20-30 menit.
dari efek itu, obat itu nggak jalan. Oke, setelah itu masuk ke kamar operasi dan saya selalu akan menanyakan ke pasien, kamu senang lagu apa? Oh. Metal bilang gitu. Boleh. Jadi Sambil headbang ya? yes, bisa. Dia bebas sebenarnya kan dia ya oke dia tertidur tapi saya beberapa kali saya lakukan itu ada yang minta request lagu Westlife ibu-ibu. Wanjay. Jadi dia Looking back on sambil dioperasi sambil kita ngobrol sambil dia bisa nyanyi-nyanyi. Hmm. Itu mungkin membuat diri dia Relax. Iya, relax tenang. Nah, ada lagi kemarin saya dapat case juga unik seperti ini juga saya offer untuk Walan ini pasiennya meminta ini mungkin maaf kalau saya salah ya, Iya, siap. maaf banget kalau saya Dia salah. maafin dok, dia maafin. Dia minta lagu Murotal. Masya Allah. Apa? Murotal ngaji, Iya. ngaji. Al-Quran. Bisa aja nggak tahu. Astaga tuh. Berarti Oh iya ya. Nah, Bisa saya nggak tahu. Jauh ya. sekali kan? bisa kamu nggak? Gak bisa. Oh, bisa. Kok bisa? KTP Dia maaf. minta lagu Murotal. Heeh. Ada bule juga. Bule. Kasus yang lain. Minta lagu gamelan Bali. Gamelan Bali. Masalahnya sistem saya nggak suka, katanya kayak odalan gitu. Kalau di Bali ada itu. Iya. jualannya. Jadi kontranya sama harus. Jadi sebenarnya balik lagi ini tuh salah satu sebenarnya gini, ini salah satu bentuk kita memberikan ketenangan kepada pasien. Jadi dia bisa milih lagunya apa. Yang waktu kasus yang Murotal itu pengajian, pasien bisa sambil zikir, percaya nggak? Iya. Oh iya. Iya. Hebat. Makanya waktu saya lakuin operasi sampai, wah hebat ya gitu, Gokil. hebat. Sebelum operasi sambil dapat pahala dia. Dan, nah, dia bahkan menenangkan diri dia seperti itu. Gitu. Dan beres operasi, satu yang paling enak dari prosedur ini, begitu kamu beres operasi, kamu tidak ada rasa mual muntah akibat obat-obatan dari Bius. bius. Oh, Tidak ada rasa kejepit, sekeram, kemang-kemang di sini. Karena di Jepang nih toniket. nggak ada ya efek ngomong ngalur ngidul. Ah, itu semua nggak ada. Itu biasanya kan bahaya Jadi tuh. tinggal masuk ke ruangan udah happy aja. Jadi boleh kita berikan opsi itu. Kita lagi banyak ya dok, lebih concern sekarang ke tindakan Walan ini gitu untuk ya pastikan ya itu maksudnya ya sebelum kita mau menjelaskan prosedur ya inform consent kita pastikan patient selection dulu. Iya. Apakah layak pasien ini kita Walan atau tidak. Kalau kamu ketemunya pasien yang panikan, kamu mau Walan mau kasih lagu apa? Oh, panik. Panik dan gak akan berani, mending mundur gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau yang dia mau, dia relax, itu sebenarnya good option. Oh, iya. Semua metodenya mirip. Ini jepitan saraf di sini di carpal tunnel ini kita juga bisa lakukan dengan Walan. The queer vein kita bisa bebaskan dengan Walan. Trigger thumb, trigger finger kita bisa bebaskan dengan Walan. Pokoknya Walan itu sebenarnya tidak ngeri lah dok, ya. Tidak semenakutkan. Tidak semenakutkan itu. Malah jadi bikin asik. Asik. Luka operasinya gimana itu bang? Luka tetap sama. Kecil, Luka besar? kan kita selalu ngambil begitu kita melakukan tindakan luka itu kan sesuai apa yang kita cari. Misalkan kita mau carpal tunnel nih, kita mau metodenya apa? Mau kita full open bisa. Kita ada markingnya, oh tandanya di sini sampai di sini, kita bukanya sampai sini. Atau kita mau lebih advance lagi, lebih canggih lagi, pakai endoskopi, pakai kamera. Iya, jadi di sayatnya di sini, masuk kamera, nanti keluarnya di sini. Jadi kayak dengan endoskopi sayatannya benar-benar sangat minim. Kecil sekali ya. Tidak semua rumah sakit ya dok yang Nah. mungkin dapat privilege Oh, iya. itu gitu, karena alat mahal dan biaya Pasti. pasti mahal. Mahal. Semakin canggih ya kan dok Jadi ya. luka sayatan tergantung kita dengan approach apa. Mungkin dokter Yuda ada. Kalau di sebelum masuk ke endoskopi sih ada minimum scar juga. Oke. Ya, ada yang gede scarnya, ada yang kecil. Jadi kan namanya dengan alat khusus nanti dia di tengah-tengah ya. Iya. Di tengah-tengah antara endoskopi dan Open. open. Jadi teknik ini ya cukup memuaskan. Oh. Kalau artroskopi kadang-kadang ya bagus, periodenya cepat juga, anunya juga scarnya sedikit secara kosmetik juga
kadang-kadang ada resikonya tinggi juga, Iya. ada jaringan yang terkena atau resisten ya. Jadi tidak semua terowongan itu bisa Terjelajahi. Ya, Nggak bebas, nggak bebas full. bebas full. Kalau open Ada- bebas full ya. Tapi ada resikonya juga. Ada resiko juga. Artinya pertimbangannya. Ya, semua itu pasti risiko. Pertimbangan semuanya. Pentingnya vaksin. Oke. Jadi pertama pasti 2 minggu pertama tuh fokus kita lebih ke Bekas Perawatan luka. luka. Ya, setuju ya Dok ya, perawatan luka. Kemudian kalau sudah jahitan, biasa kan range jahitan kering itu kan rata-rata 10 sampai 14 hari. Tapi 10. balik lagi kita sesuaikan ke pasien. Iya. Kalau orang diabetes bisa juga dia Lebih penyembuhannya lebih. Lebih lama. Nah, Ya mungkin itu dah kalau orang diabetes mungkin pertimbangannya yang Sekarang- sukanya kecil. yes, karena minim. Oh, Iya. itu indikasi. Oh, ya. karena penyembuhannya Pasien selection. Pasien iya. selection. Yes, itu Oke. penting. Nah, nanti juga udah rawat luka, udah nih seminggu, 2 minggu jahitan sudah lepas. Kita sudah bisa mulai encourage. Jadi kita motivasi dia. Oh, untuk, motivasi. Oke, mulai start visio. Oh, Nah, visio bukan dalam artian saya visio saya harus langsung saya boleh nih nge-gym ya, jangan. oh enggak. Jangan langsung yang berat-berat. berat. Langsung Bali. makan galon 19 liter. Waduh. Tandon Haus itu. banget. Haus Bang. banget. Gitu ya. Mau ngetes inilah, ngetes bener nggak nih operasinya nih gitu. Hebat nggak dokternya nih? Iya. Coba dong angkat Siapa 100 tahu nih kilo. ngetes. Jadi yang paling pertama itu kan 2 minggu. 2 minggu pasca operasi itu kan reaksi radang itu juga masih ada. Jadi tujuan visio itu mungkin kita lebih concern untuk turunin reaksi radang. Dengan cara apa? Di fisioterapi, mungkin di dokter fisioterapi akan lebih, kedokteran fisik rehabilitasi akan lebih fasih juga. Cuman di mereka punya yang namanya USG, ultrasound. Bukan USG, ultrasound yang ada terapi sinarnya. Biasa orang awam bilangnya terapi sinar. Terapi Nah, sinar. itu kan tujuannya untuk mengurangi inflamasi. Inflamasi. Nah, nanti sudah 3 minggu, 4 minggu, nah kita encourage lagi dia untuk stretching lagi. Exercise. Yang kita latih exercise-nya bukan bentuk otot, enggak. Range of motion yang kita latih. Biar dia enak lagi. Lentur lagi. Karena otomatis namanya pasien habis dioperasi suruh langsung gerak pasti deg-degan juga. Jangan ya dok. Iya, kadang Besok aja ya, besok aja ya. Kadang-kadang habis saya operasi aja dia mau bergerak banyak, kayak saya yang takut. Jangan dulu. Jangan ya. Istirahat dulu. Gitu. Jadi selesai range of motion dulu. Range of motion. Apabila sudah betul-betul baik, baru kita ke gradual, jadi langsung ke strengthening. Penguatannya juga kayak tadi, jangan langsung 5 kilo 19 barbel, 10 kilo barbel, Setengah kilo. bertahap. Mungkin dok saya nggak punya barbel di rumah. Aqua loh yang Ya, 100 yang 100 ml. atau 1,5 liter. Bukan Aqua, itu brand, maaf bukan. Sorry, air botolan. Ya, air botolan tuh kan ada yang 500, Iya. ada yang 600. Ya kamu pakai aja. Kalau kosong habis Iya. diminum, Habis minum mending beli lagi. beli lagi. Mungkin lagi haus. Lagi haus ya. Masa beli lagi buat latihan ya. Latihan. Jadi dipakai itu dulu. Misalkan yang 600 udah nih. Naik Udah nggak ada masalah nih. Naik 1. Ambil yang 1.500. Ya, 1,5 liter. Habis lagi gimana? Habis lagi, isi ulang lagi. Haus banget ya. Kayaknya kerja keras. Kayaknya dehidrasi. Kayaknya capek banget. Kayak capek. Mending tidur. Daripada dia suruh minum, mending suruh dia istirahat. Iya, istirahat aja tidur ya kan. Tidur aja, Wal- Walaupun asupan mineral perlu ya kan, tapi Cuman udah tidur ya. tidur aja, besok kamu akan haus lagi kok. Seperti Iya, itu. iya, Jadi, itu tadi. gradual. Heeh. Nah, biasanya Bertahap maksudnya. Pak, ya? bertahap. Nah, dengan catatan satu operator atau kita yang dokter tangannya yang satu tetap mengawasi dengan dibantu pengawasan juga oleh Tim rekan kita fisioterapi. atau kolega kita dokter fisioterapinya. Dari Oh. kita memberikan saran, mohon dilakukan exercise ini ya. Seperti ini ya Seperti exercise. ini ya. Oh gitu. Kita harapannya 1 bulan lagi begini ya. Iya. Jadi Kolaborasi. Siap. kalau misalnya itu dia akan kontrol ke kita, dok udah enak ya sudah. Misalkan 1 bulan dia sudah tidak ada keluhan, rasa Tidak ada- gerakan sudah bagus, tidak ada kaku, dia tidak ada rasa Nyeri atau kesemutan apapun, lagi, berkurang semua. Alhamdulillah. Ya udah,
Mau nunggu apa lagi untuk dia nggak main? Ya, langsung saja cari kemenangan. Dengan harus tetap precaution. Precaution. Kehati-hatian. Nah, itu tadi. Ini terjadi balik lagi kita recap lagi. Ini terjadi kenapa sih? Overuse, repetitif kan. Nah, berarti kalau kamu udah pernah kayak gitu, kamu udah tahu nih. Ya berikutnya, ya bijak-bijaklah, bijak-bijaklah kalian bermain game. Walaupun ya wajar, maksudnya pro player setiap hari di situ ngerti banget. Cari nafkahnya situ. Cari nafkah di situ, ngerti banget. Cuman sempetinlah waktu sedikit di sela-sela kalian lagi latihan. Rest. Istirahatin. Secukupnya. Lakuin stretching. Kalau saya pasti istirahat bang, main game bang, karena kalah terbantai terus. Atau baterainya lagi habis. Baterai habis bisa juga. Charger dulu istirahat. Itu juga bisa jadi opsi nih buat pro player. Siapa tahu lagi baterai habis, nyari chargernya sambil jalan. Iya. Artinya ada gerakan pemanasan. Iya. Berarti Stretching. tidak selamanya habis baterai atau kekalahan itu hal yang negatif. AFK, iya, kan negatif tidak. Tentu dia AFK kan away from iya, keyboard. iya. Tentu. Siapa tahu kan dengan kekalahan dia bisa stretching tadi. Stretching dulu. Nah, siapa tahu abis ini gue main lagi. Iya, tapi ternyata tetap kalah ya. Berarti bukan tangannya yang sakit, mentalnya yang kena. Nggak bisa jadi. Kepikirannya. Iya. Jadi itu maksudnya ingat aja kenapa bisa terjadi gini ya. Disitulah kita cegah. Nah, itu tadi. Overuse, repetitifnya dicegah, dikasih waktu untuk istirahat. Kemanasan Kalau udah sebelum ngerasa itu. sakit atau ada rasa bengkak dikit, ambil air dingin, kompres air dingin. Ini nggak ambil air dingin diminum. Itu apa tuh yang digini-giniin yang Apa kayak itu? bedak itu, tempat bedak itu. Oh itu biar kalau lihat bedak di dekat pro player itu dia bukan sesuatu ya. Dia biar tangannya ini enggak ya biar licin nggak jadi kesat. geraknya biar enggak kesat. Jadi gerakannya tetap luas. Saya kalah terus. Enggak pakai Pasti bedak. layar dia bedak. putih-putih semua. Kadang kalau apalagi ya bocil-bocil ya itu HP-nya putih semua enggak lihat kupur semua ya biar licin karena kan sorry HP-nya kan kadang antigoresnya enggak yang berkualitas lah jadi kan keset banget jadi cuma kupur Kasihan banget. Nah, jadi dimarahin orang tuanya bukan karena main game terus bedak habis astaga baru main terus pegang sini tiba-tiba ada putih. mamanya ribut kok bedakku habis jadi anaknya oke. Nah, itu ya berarti tadi itu dok udah dijelasin sama dokter Yuda dan dokter Akas berbagai macamnya. Kalau saran saya sih bijak lah. Karena ya itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Tahu lah dengan kita lebih tahu badan kita nah sendiri. tahu mengenali diri sendiri Kita ya. yang lebih tahu kok ada something wrong. Orang Kalau udah mulai berasa beda nih. Nah, itu udah sign sebenarnya. Jangan diabaikan. Nah, tapi kalau udah terus-menerus kita sudah seperti itu dan masih sakit juga, tolong banget lebih cepat lebih bagus cari rumah sakit terdekat, periksa Dengan dokter ortopedi. di tempatnya masing-masing. Tempat yang tepat. Ya, tapi kalau mau ke dokter Akas juga bisa. Boleh kan? dong, ke dokter Yuda. Juga boleh. Ya tergantung lah. Siapa tahu kan mau cari aku mau dokter yang di luar daerah. Boleh. Sambil main Mobile Legend tadi ya. Boleh dengan Iya. senang hati. Oke tadi berarti dok terakhir nih dok buat teman-teman di rumah tadi kan ya sedikit lah hal-hal apa aja yang harus diperhatikan walaupun kan udah jadi pro player tapi tetap misalnya asupan apa yang diperlukan biar menghindari cedera-cedera yang tidak diinginkan tadi dok. Gimana dokter Yuda? Nah, dokter Yuda mungkin langsung ke kamera aja. Kameranya ini ya. Yang mana ini? Yang ini. Di depan. Kalau dari saya sih yang penting itu adalah aktivitasnya aja. Jadi udah faktor penyebab tendinopati itu kan internal dan eksternal. Iya. Internal itu udah pasti karena berkurangnya nutrisi pada tendon yang menyebabkan peradangan. Ya. Kemudian kalau eksternal itu peningkatan daripada durasi, peningkatan frekuensi. Kayak main TikTok itu. Ya scroll. Berjam-jam. Jam dan Ngapain? sering Nonton TikTok kan. Scroll. dari 50 kali nggak terhitung itu. Nah itu kurangi frekuensi. Dok. Equipment alat yang tepat. Yes.
Ya kalau Anti gores yang bagus berarti. Atau kalau anti gores jelek kasih Udah. kalau Baru nggak tahu ada- saya. Iya, itu fakta dok. Budak mbak-mbak. udah ibu-ibu udah bapak. Ya terus ya itu apa namanya, kalau dari nutrisi sendiri ya seperti biasa ya, tetap tetap menjaga kolagen itu Kolagen. berasal dari vitamin C. Oh, Vitamin C. kolagen. Bukan es kopi tadi ya. Dok, ya? Bukan. Penting untuk Kafein. penting untuk membangun jaringan regenerasi yang baru, Regenerasi. mengurangi inflamasi ya. Vitamin C. Elektrolit. Ya jangan lupa minum. Jangan Minum. banyak keenakan main, gak minum. Nggak minum. Yang ada tangan gak sakit, kamu diinfus. Dehidrasi. Iya. Sama aja bu. Sama ya, Cari sama penyakit. rumah sakit juga ujungnya. Rumah sakit. Oke, itu mah dok. Udah lengkap banget nih dari Banget. guru-gurunya dokter Sangat nih. puas ya. Sangat puas. Aku pun juga udah tahu nanti teman-teman di rumah aku suruh kayak gini. Kalau ada, oh kamu sakit ini, oh amputasi. Enggak lah, saya hubungi dokter. ternyata. Walan tadi, walan. Walan. Itu Walan. salah satu ya opsi lah. Opsi. Biar bikin operasi itu jadi lebih Fun. Fun, happy. Oke. Makasih banyak nih dok. Thank you. Banyak banget nih ya, hal-hal yang nggak tahu kan, ternyata periksa jadi gini tadi, gini apa ya, kayak gini. Kalau ketemu dokter Prija jangan gini, Jangan. dapat poin. Nah, gini aja langsung. Oke, keren banget. Tadi sudah tahu di sini ada satu terowongan 8 penduduk. Berat, Nah, satu satu syarat total 9 penduduk. Terus di sini ada 6 kamar. Yes. Masing-masing ada yang 2 isinya, Oh, hebat. ada yang 1. Hebat ya, Oke, hebat. Ternyata habis ini aku langsung Dia Habis benar-benar dites, mendengar. habis dites langsung Udah. mendengarkan. saya Benar soalnya ya? udah pertama tadi salah kan, udah dites kan. Ayo apa yang kejepit? Oh, udah lupa ya kan, jadi harus denger. Memori kejepit tuh. Gak boleh ini. Oke, jadi keren banget. Udah banyak banget lah info-info yang aku dapat sebagai orang awam. Khususnya aku kan suka main game, teman-teman di rumah juga pasti main game. Ini banyak pesan-pesan dari Dokter Akas, Dokter Yuda juga. Sangat keren lah. Sama pencegahannya juga udah kasih tahu tadi. Jangan dikurangin lah waktu mainnya. Tuh, kenalilah diri sendiri. Kalau udah ada sign atau tandanya, ya periksa, istirahat. Kalau masih ya secepatnya ke rumah sakit. Oke, itu tadi dok, keren banget. Saya terima kasih banyak pada bos saya, Dokter Yuda, Dokter Akas. Nih, nih. Semoga materi ini bisa membantu lah kepada banyak orang, terbantukan. Memang di era zaman sekarang itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi, e-sport sudah jadi bagian dari zaman sekarang. Iya, Sudah itu. menjadi bagian hidup di masyarakat. Ada yang mencari ada nafkah kompetisi dari situ. Internasional. Udah jadi jadi atlet Jadi nah. lifestyle saat mereka nongkrong di kopi, mereka berkumpul sama temannya untuk bermain itu. Udah kumpul 3 orang aja, pasti main Ya. game. Jadi ya kalau memang sudah capek, istirahat, bisa lakukan latihan pemanasan, stretching maupun strengthening seperti video berikut ini. Tapi ini musuh, awas. Jaga, aku jaga lain-lain. Aduh. Wah, Beli rom lah. udah Nggak beli. beli sepatu. Ini MM-nya dapat MM-nya dapat. Kalau dulu enggak. MM-nya dapat. Dapat MM-nya dapat tuh, mati tuh. Mantap, gokil itu dia. Ini mati lagi. Sini bro, rom sini bro. Alah, tai. Jagain MM dulu lah biar kaya MM-nya. Aduh, tangan. Aduh. Bentar. Aduh. Romit dulu bi, romit dulu bi. Aduh, gak bisa gerak. Aduh. Pi, kenapa pi? Aduh, sakit. Medis ya. Aduh. Aduh, FK. Ini Enggak usah diobatin biar aja. aduh, sakit. Ini enggak tahu tiba-tiba. Aduh, Alpi. Bentar lah. Pi. Oh, AFK lagi. Aduh. Jagain. Allah. Jadi biar nggak sakitan kayak gini lagi, mending kita langsung stretching aja. Gimana? Oke. Oke, sekarang ikutin aku ya. Kemana? Stretching. Oh ya. Jadi pertama, angkat tangan.
Luruskan. Taruh ke belakang. Sorry ya. Iya. Lurus. Ya. Lanjut. Angkat kepala ke arah kanan. Tahan selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Sudah. Lanjut tahap kedua. Angkat telapak tangan. Tahan. Sebentar. Lempar Kak. Ya. Pelan-pelan kan sakit. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Lanjut. Tarik. Buang. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Lanjut. Tangannya gini. Satukan. Tekan. 1. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Ya. Lanjut. Cut jempolnya. Oke, Dok. Lanjut. Nih. 1. Ya. Tarik. 2. 1, 2. Tuh. Udah. Gimana, Kak? Masih sakit nggak? Udah bisa gerak nih. Nah, ikutin tutorial dari kami ya. Ayo kita pulang. Nah, apabila sudah dilakukan tindakan operasi dan memang untuk mempercepat penyembuhannya karena memang harus return to e-sport atau memang dia membutuhkan itu sebagai bukan atlet tapi dia Pekerjaannya, return to work, maka lakukanlah fisioterapi bertahap seperti yang disampaikan Dr. Akas. Gerakan-gerakannya pun yang kami rekomendasikan yaitu seperti ini. Nah, apabila sudah dilakukan tindakan operasi dan memang untuk mempercepat penyembuhannya karena memang harus return to e-sport atau memang dia membutuhkan itu sebagai bukan atlet tapi dia Pekerjaannya, return to work, maka lakukanlah fisioterapi bertahap seperti yang disampaikan Dr. Akas. Gerakan-gerakannya pun yang kami rekomendasikan yaitu seperti ini. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, aku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, aku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, aku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. Ku mau tanya, perlu informasi, seru programnya, tulang dan sendi, aku nonton oke dong,
informasi. Oke dok, Seru programnya, oke dok, tulang dan sendi. oke dok, Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Ku mau tanya, oke dok, perlu informasi. oke dok, Seru programnya, oke dok, tulang dan sendi. oke dok, Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Ku mau tanya, oke dok, perlu informasi. oke dok, Seru programnya, oke dok, tulang dan sendi. oke dok, Ku nonton oke dong, ortopedi, komedi, dan edukasi. Oke dong. Baik, saya Dr. Riza Razuni bersama Dr. Yuda, Dr. Akas, dan Alfi. Kita syuting di Bali. Semoga materi-materi kami bisa bermanfaat. Amin. Salam oke dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Edukasi. Thank you. Terima kasih. Thank you, Dok.